Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumas Wasilimawan, NIM 621141999. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penyusunan program latihan. Yang pertama ada sampel. Surya adalah remaja laki-laki, duduk di kelas 11 SMA, memiliki hobi mendengarkan musik rock and roll, usianya 16 tahun, tinggi badan 170 cm, dan berat badan 70 kg. Dia ingin menjadi pegulat profesional perwakilan Jawa Tengah di ajang PON 2021 yang diselenggarakan di Papua. Terhitung sudah 2 bulan sejak Surya mengikuti latihan rutin 3 kali seminggu pertamanya sampai hari ini. Dan dia tidak pernah bolos, namun dia mengalami cedera dislokasi pada bahu sebelah kanannya akibat mencoba melakukan tek bantingan dengan teman berlatihnya yang berat badannya adalah 80 kg. Ditambah Surya hanya bisa menghabiskan waktu 60 menit untuk setiap sesi latihan fisik. Prinsip-prinsip latihan. Untuk dapat meraih prestasi yang tertinggi, atlet harus melakukan latihan yang benar. Latihan sendiri merupakan proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang dan kian hari kian menambah beban latihan atau pekerjaannya. Dalam pembuatan program latihan yang diutamakan adalah bagaimana terjadinya asas overcompensation atau efek latihan pada tubuh, yaitu semua yang terjadi dalam latihan. Bagaimanapun, jika pembebanan latihan terlalu ringan, efek latihan setelah pemulihan akan menjadi kurang dari yang diharapkan. Jika pembebanan latihan terlalu besar atau berat, maka kondisi akan kembali seperti semula. Dari pembebanan yang terjadi, maka jika latihan terlalu ringan, dengan waktu pemulihannya sedikit dan terlalu awal. Apabila latihan terlalu berat, maka tingkat kelelahan tinggi atau banyak membutuhkan pemulihan yang lama, sehingga efek latihannya rendah dan stimulus baru menjadi terlambat. Untuk bisa mendapatkan asas overcompensation, maka setiap latihan harus menurut dengan prinsip-prinsip latihan. Adapun prinsip-prinsip dasar program latihan menurut Fox tahun 1988 dan Bompa 1990 adalah: yang pertama ada individual needs atau kebutuhan individu, yang kedua ada kekhususan atau specialization, yang ketiga progresif, yang keempat overload atau beban berlebih, yang kelima recovery atau pemulihan, dan yang keenam reversibility atau kebalikan. Selanjutnya, upaya untuk mengoptimalkan kondisi fisik seorang atlet dipengaruhi oleh penerapan program latihan yang tepat, yang berpedoman terhadap prinsip-prinsip latihan. Penurunan kondisi fisik atlet disebabkan penerapan prinsip-prinsip latihan yang kurang tepat. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pelatih adalah dengan menerapkan program latihan secara baik dan benar yang berpedoman terhadap penggunaan prinsip-prinsip latihan. Prinsip yang digunakan dalam program ini adalah progresif dan recovery. Artinya dalam latihan dilakukan dari yang mudah ke susah, sederhana ke kompleks, dan tak lupa juga melakukan recovery untuk bahu si atlet. Untuk yang pertama ada siklus makro. Suatu siklus makro terdiri dari beberapa siklus mikro. Struktur pada masing-masing siklus mikro akan tergantung pada tujuan latihan dan tugas yang harus termuat dan masing-masing periode. Biasanya suatu siklus mikro dalam fase persiapan konsis pada peningkatan yang bertahap dalam volume latihan dan kemudian akan menurun pada fase kompetisi. Intensitas latihan senantiasa bergelombang pada setiap fasenya yang secara teratur terus meningkat sampai mencapai puncaknya. Ini adalah contoh program macro cycle untuk bulan pertama, kedua, tiga, dan keempat dengan intensitas ringan, sedang, ringan ke sedang ke tinggi, ringan sedang, dan sedang ke tinggi. Lanjut. Siklus mikro.
7 hari dalam 1 minggu merupakan hal penting yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih. Sama seperti siklus makro. Siklus mikro memuat variasi pembebanan pada volume dan intensitas, juga termasuk pemulihan. Variasi pembebanan tergantung pada tujuan latihan setiap periodenya. Konsep siklus mikro merupakan rencana jangka pendek yang disebut sistem tetra, yang merupakan siklus pelatihan 4 hari dengan urutan hari pertama melakukan program singkat dan energik, hari kedua berlatih secara intensif, hari ketiga melakukan relaksasi sebagai persiapan aktivitas berikutnya, hari keempat melakukan latihan dengan intensitas sedang. Struktur sistem tetra ini harus diulang terus-menerus atau kontinu. Konsep inilah yang menjadi dasar dari struktur siklus mikro. Selanjutnya, ini adalah salah satu program microcycle untuk 1 minggu, yaitu hari Senin, Selasa istirahat, Rabu dilanjut kelincahan, Kamis istirahat, Jumat istirahat aktif. Perlu diperhatikan istirahat aktif adalah bisa dilakukan dengan cara stretching, dan Sabtu ada lower body. Lanjut. Ini adalah program latihan microcycle untuk 1 bulan. Minggu pertama untuk power, minggu kedua untuk teknik, minggu ketiga power lagi, dan minggu 4 untuk teknik. Selanjutnya, siklus meso merupakan bulan-bulan latihan terdiri dari program latihan mingguan. Program latihan mesocycle untuk minggu yang pertama, jenisnya adalah power. Fokus latihannya adalah upper body, lower body, atau daya ledak, dan kardiovaskuler. Durasinya 60 menit, intensitasnya sedang. Minggu kedua ada latihan teknik. Fokus latihannya adalah teknik dasar, upper body, dan kardiovaskuler. Durasinya 60 menit, intensitas sedang. Minggu ketiga ada power lagi, yaitu upper body, lower body atau daya ledak, kemudian ada kardiovaskuler, durasinya 60 menit, intensitas sedang. Minggu keempat ada teknik dasar, upper body, kardiovaskuler, durasinya 60 menit, dan intensitas sedang. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari saya tentang penyusunan program latihan untuk atlet bulat persiapan PON 2021. Terima kasih.